Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to STASEP certification class. In this video, we will talk about the material that you will learn in meeting 3. In this meeting, we will still continue our last discussion about listening section in STASEP, but of course, in this meeting 3, we will learn a new thing. Kita mulai dari learning outcomes-nya dulu ya. Okay, in this meeting, di meeting 3 ini, what will you have to learn? The first one, you are expected to recognize the model of test of listening part B. Ya, di meeting 3 ini kita akan mulai mempelajari tentang listening part B, yaitu pertanyaan pada listening section dengan tipe soal sentence completion, ya, atau melengkapi kalimat rumpang. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Lalu outcome yang kedua adalah perform the model test of listening part B. Jadi setelah kita membahas apa itu listening part B, bagaimana model soal sentence completion, right after that kalian akan langsung bisa mempraktekannya dengan mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada meeting 3 ini. Indikatornya bagaimana? Jadi di akhir pertemuan nanti diharapkan kalian bisa memahami seperti apa model soal sentence completion yang ada pada listening part B ini dengan ketika diberikan 10 soal, setidaknya you can correctly answer 5 questions. Jadi ini adalah standar yang harus kalian penuhi untuk bisa dikatakan bahwa kalian itu sudah memahami materi pada meeting 3 ini. Ya, jadi ini requirement-nya. In this meeting, you can see bahwa you can access the material right here, and then di bawahnya ada beberapa quiz ya, ada beberapa quiz, tapi ini sudah dibedakan berdasarkan prodi kalian masing-masing. Jadi kalian tinggal pilih quiz mana yang merupakan atau yang ditujukan untuk prodi kalian. Seperti itu ya. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi listening part B yang sentence completion itu seperti apa sih? Ya, ketika kita klik, you will see this screen directly, and then let's talk about the material. Jadi di meeting 3 ini, di listening part B, soal yang akan kalian kerjakan itu adalah berbentuk sentence completion, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kalimat rumpang. Ya, jadi listening part B ini dialognya atau soal recordingnya itu berupa long dialogues, di mana akan ada 2 dialog, masing-masing dialog itu durasinya sekitar 60-90 detik. Topik untuk part B ini masih seputar dengan daily life or work or school life, dan sama seperti listening part A itu akan ada 2 dialog di part B ini, di mana masing-masing dialog will be followed by 5 questions. Jadi in total there will be 10 questions. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan juga ketika mengerjakan part B ini adalah you should not write more than 3 words as your answer. Jawaban kalian tidak boleh lebih dari 3 kata, ya. Ingat, hanya 3 kata. Baik, kalau strateginya atau cara yang bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan untuk mempermudah kita mengerjakan listening part B atau sentence completion ini seperti apa? Hampir sama dengan strategi pada listening sebelumnya. Pastikan bahwa kalian membaca instruksinya dengan baik. Apa yang harus kalian lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, ataukah apakah ditulis, apakah dicentang, apakah di silang. Nah, itu dibaca instruksinya dengan baik. Kemudian sambil menunggu recordingnya di play, kalian bisa membaca textbooknya sambil menebak kira-kira
soal apa yang akan kalian kerjakan pada part B ini. Lalu jawaban apa yang kira-kira diminta oleh soal tersebut, ya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari grammatical rules-nya, dari segi grammarnya kira-kira itu yang blank atau yang hilang, itu part of speech-nya apa, kemudian mungkin nanti kalimatnya berubah dari aktif ke pasif atau positif ke negatif dan lain sebagainya. Kemudian tandai atau identifikasi juga kalau di situ ada paralel atau beberapa kata dengan tipe yang sama dan dijejer. Itu word parallelism. Nah, follow the order of the question. Jadi urutan pertanyaan itu akan sama dengan urutan recordingnya. Jadi dengarkan alurnya dengan seksama. Kemudian sambil kalian mendengarkan recordingnya, coba buat summary in your head, ya. Jadi coba diringkas, membuat ringkasan secara general. Kira-kira recordingnya atau soal listening tadi ngomongin tentang apa, dialognya itu ngomongin tentang apa, gitu. Itu akan sangat membantu kalian dalam nanti menebak atau memberikan jawaban pada soal yang diberikan. Do not exceed the allowed number of words. Kalau memang diizinkan 3, berarti maksimal 3. Boleh kurang, Bu, bisa. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Yang penting tidak lebih dari 3. Do not leave the questions unanswered. Jawab saja sebisanya, whatever is that, okay? Check your spelling. Ingat, karena ini menulis jawabannya secara tertulis, jadi pastikan kalian memperhatikan dengan baik spellingnya, ya, hurufnya, tanda bacanya, double hurufnya, besar kecilnya, dan lain sebagainya. The most important one, manage your time well, ya, karena apa? Recording listening tidak akan diulang. Oke. Lalu ini adalah beberapa strategi lain juga yang bisa kalian terapkan secara spesifik. Oke, yang pertama sentence alteration. Ya, perubahan struktur kalimat bisa dari pasif ke aktif, bisa dari simplification, kalimatnya disederhanakan, atau juga dibikin sinonimnya. Jadi sering-sering saja kalian membaca, mendengarkan teks dalam bahasa Inggris, mendengarkan berita dalam bahasa Inggris. Jadi vocabulary atau apa ya, kasanah kosakata kalian itu banyak sehingga kalian bisa menemukan kata-kata yang memiliki sinonim atau perubahan bentuk dengan makna yang sama. Lalu yang kedua, parallelism. Ya, ini adalah kata-kata dengan struktur yang sama dijejer dalam satu kalimat. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika memahami parallel structure adalah bahwa kata-kata yang digunakan itu harus bentuknya sama. Pernah belajar tentang part of speech kan? Nah, di situ ada noun, ada verb, ada adjective, dan lain sebagainya. Paralel itu berarti menggunakan kata-kata yang sama. Kalau noun ya noun semua, kalau verb ya verb semua, kalau adjective ya adjective semua. Seperti itu. Kalau ini bisa juga dengan kata hubung ya, conjunction. Lalu, nah ini paralel jika menggunakan verb. Kalau verb ya harus verb semua. Tetapi yang harus diperhatikan adalah verb itu bentuknya harus sama. Kalau verb eng ya verb eng semua. Kalau verb satu ya verb satu semua. Something like that ya. Contohnya, you can see yourself the examples. Nah, kalau complete di sini submit, tidak mungkin completing, di sini submitted. No, it won't happen ya. Itu disebut dengan paralel. Soal paralel itu sering sekali muncul. Jadi yang hilang itu pasti salah satu dari paralelnya. Nah, dengan mengetahui paralelnya, kamu bisa menebak yang satunya lagi. Nah, ini adalah strategi yang terakhir. Listen to the recording sequentially. Urutan recording itu akan sama dengan urutan soal. Tidak mungkin kalimat awal recording itu ditanyakan di paling akhir soal. No, it won't happen. Jadi ikuti alur recordingnya bersamaan dengan kalian membaca textbook sekaligus menulis jawaban pada lembar jawab. Nah, itu tadi beberapa strategi listening untuk sentence completion yang bisa kalian terapkan. Hopefully, this video will help you to easily complete the sentence completion in listening STASEP. Okay, see you on the next video. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.